warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini untuk memenuhi proyek UTS Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sejarah berdirinya mengenal pemikiran dan tokoh ekonomi syariah Indonesia. Sebenarnya, aksi maupun pemikiran tentang ekonomi berdasarkan Islam memiliki sejarah yang amat panjang. Pada sekitar tahun 1911 telah berdiri organisasi Syarikat Dagang Islam yang beranggotakan tokoh-tokoh atau intelektual muslim saat itu. Serta ekonomi Islam ini sesuai dengan pedoman seluruh umat muslim, umat Islam di dunia, yaitu di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa jika kamu akan bermuamalah, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakannya atau apa yang akan dituliskan itu, dan janganlah orang itu mengurangi sedikit pun dari utangnya. Jika orang yang mengutang itu lemah akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mengimlakannya, maka hendaklah walinya yang mengimlakannya dengan jujur. Selain itu, juga harus didatangkan 2 orang saksi dari orang laki-laki. Jika tidak ada, maka boleh dengan seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu kehendaki. Dan janganlah saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah engkau jemu menulis utang itu baik kecil maupun besar sampai batas waktu pembayarannya. Kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai kamu, maka tak ada dosa bagi kamu. Jika kamu tidak menuliskannya, dan persaksikanlah apabila kau berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Perkembangan ekonomi Islam yang semakin marak ini merupakan cerminan dan kerinduan umat Islam di Indonesia. Ini khususnya seorang pedagang, berinvestasi, bahkan berbisnis yang secara Islami dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dukungan serta komitmen dari Bank Indonesia dalam keikutsertaannya dalam perkembangan ekonomi Islam dalam negeri pun merupakan jawaban atas gairah dan kerinduan dan telah menjadi awalan bergeraknya pemikiran dan praktik ekonomi Islam di dalam negeri. Juga sebagai pembaharuan ekonomi dalam negeri yang masih penuh kerusakan ini, serta awal kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia maupun di seluruh dunia. Misalnya, di Indonesia berdiri Bank Muamalah tahun 1992. Nah, pada awal tahun 1997 terjadi krisis ekonomi di Indonesia yang berdampak besar terhadap goncangan lembaga perbankan yang berakhir likuidasi pada sejumlah bank. Bank Islam atau bank syariah malah bertambah semakin pesat pada tahun 1998. Sistem perbankan Islam dan gerakan ekonomi Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat. Selain itu, di tingkat ASEAN sendiri, dengan akan dicadangkannya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA sebagai salah satu pilar ASEAN Vision 2020 tentunya, akan banyak persiapan bagi Indonesia. Berdasarkan laporan AEC Scorecard yang diterbitkan oleh Sekretariat ASEAN pada tahun 2009, negara yang dinilai mencapai tingkat implementasi MEA tertinggi adalah Singapura dengan nilai 93,52%. Dari 10 negara anggota, Indonesia menempati urutan ke-7 dengan nilai 80,37%. Hal tersebut mencerminkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya siap menghadapi MEA. Terbentuknya pasar tunggal sebagai karakteristik utama MEA menyebabkan
seluruh negara ASEAN khususnya Indonesia mau tidak mau harus bersaing. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.